Oke, selamat malam semua teman-teman. Eh, Selamat datang di tutorial pengantar versus stokastik bersama kawan KC. Oke, dalam kakak selamat lulus kakak. Oke, mungkin ya udah ini aku masa perkenalan lah ya, ya udah. Terus sebelum kita mulai, paling biar berkah kita berdoa terlebih dahulu, berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa dicukupkan. Oke, mungkin segitu aja untuk pembukaannya. Boleh langsung aja ke kawan KC, dipersilahkan. Semangat tutorialnya. Oke, thank you Anina, thank you. Tadi udah ngucapin. Oke, ya selamat malam kawan-kawan semua. Nggak tahu masih boleh manggil kawan nggak? Masih lah ya, masih kawan. Ya, Ken perkenalkan lagi. Aku Kevin Krisaditya, biasa panggil KC, Aktu 20. Ya, kesempatan kali ini kita bakal belajar bareng Penprostok. Jadi ya seperti biasa, sistem tutorialnya dari kawan-kawan kalau misalkan ada pengen bahas materi apa atau mau bahas soal apa tinggal langsung aja open mic atau bisa dikirim di kolom chat. Ya itu biasanya paling. Ya silakan silakan. Ya sebelumnya disclaimer, mohon maaf kalau misalkan nanti pertanyaan ada yang berhenti atau dariku sendiri belum bisa maksimal, mohon maaf. Tapi ya kita belajar bareng aja kok di sini. Ya silakan silakan bagi kawan-kawan yang mau nanya, mau bahas materi, mau materi ini kah, materi itu kah buat dibahas atau mau soal tuh mangga. Request branching kak. Oke, branching ya. Apanya nih? Branching kayaknya banyak deh seingat dulu. Apa yang bagian mananya semua ya? Semua kak. Waduh, 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 waduh. Oke, oke. Emang nanti masuk ya branching ya? Waduh, meninggal juga kan. Bahas branching. Masuk ya? Oke, mungkin ke ujian share screen dulu lah ya. Which screen? Ini ya, udah kelihatan lah ya. Eh, Proses pencabangan. Gimana ya? Kita mulainya itu dari, ya, I think kalau ini mah aman lah ya. Jadi proses pencabangan itu bisa muncul karena ada individu-individu yang bisa mereplikasi dirinya sendiri. Jadi kan kalau kita punya barisan stokastik yang merepresentasikan populasi, ya di sini kasihlah Z gitu, Z besar. Dia diindeks berdasarkan bisa waktu, bisa generasi. Di sini diambilnya generasi. Diambil generasi biar gampang lah ya. Soalnya kan diskrit ya. Jadi N di sini N-nya implisit itu adalah bilangan asli. Terus kita ambil Z0-nya 1. Ya, jadi kalau misalkan populasinya ada 10 ya nanti tinggal dikali 10 gitu ke semua hasilnya. Makanya ini ambil di perumum Z0-nya 1. Ya, terus diasumsikan bahwa eh, generasi ke N, ya satu generasi, karena ini ada pennya nggak? Kayaknya kalau nggak ada pennya ganti ganti screen. Jadi satu generasi itu diasumsikan hanya dipengaruhi oleh generasi sebelumnya. Jadi kalau misal, jadi asumsi kalau misalkan, oh kakek buyut gua dulunya seorang pelaut, gua juga jadi pelaut, nah itu enggak ya. Jadi diasumsikan cuma generasi sebelumnya banget yang mempengaruhi generasi selanjutnya. Nah,
Ya, kalau teman-teman merhatiin, itu jelas ya, itu asumsi dari yang kita sebut rantai Markov. Jadi supaya pemodelan si percabangannya itu lebih gampang, kita pakainya rantai Markov. Makanya dikasih asumsi yang tadi. Oke, sebentar ya. Buka ini dulu. Oke. Nah, oke. Nah, kayak di sini dibilang dibalik-balikan Z plus N, maka Zn plus 1 bebas dari Z0 sampai Zn-1. Jadi generasi sebelumnya tidak mempengaruhi. Oke, lalu kita punya AK, A kecil, ini peluang suatu individu memberikan K individu baru. Ya, terus ada asumsi A0 tambah A1 itu kurang dari 1. Oke, jelas lah ya ini mah. Kenapa dia tidak sama dengan 1, kenapa dia tidak lebih besar dari 1. Oke, kayaknya nggak perlu dijelasin. Oke, oh ada lemma ya. Dalam proses pencabangan, semua state tunnel adalah transient. Oke, ini mah di bisa dilihat lah ini ya. Dia pakai ketasamaan buat ngebuktiin ya. Ya, yang disebut state recurrent dengan transient harusnya aman lah ya. Besok kan ujiannya, nggak perlu diulang. Nah, kita tertarik pada eh, keadaan si populasi ini pada jangka panjang. Contohnya kalau misalkan pemodelan COVID, ya contohnya generasi virus COVID gitu kan per generasi, apakah dia dapat punah atau mungkin stabil atau mungkin berkembang tanpa batas. Ya, atau enggak misalkan apalagi ya, produksi gitu, produksi mobil atau enggak, eh, iya biasanya populasi populasi hama juga bisa. Ya, jadi nanti ada beberapa syarat, beberapa kondisi yang memungkinkan bahwa kita ingin menyerap di step bahwa populasinya itu ingin punah atau ingin stabil atau berkembang tanpa batas. Ya, ini sebenarnya mirip sama yang dulu kalau belajar PPD, cuma versi peluangnya gitu. Ya, oke ini notasi lagi. Ini aman nggak sampai sini? Ya, dari tadi nggak cuma ngulang-ngulang aja sih. Aman kak, oke. Ya, kalau misalnya ada yang nanya, seperti biasa langsung aja open mic atau chat aja ya. Oke, jadi kita ambil lagi misalkan X besar I itu adalah banyaknya individu baru yang dihasilkan oleh individu I. Nah, jadi tadi misal apa? Sebentar. Misalkan kalau tadi ada gini satu, oh ini coretannya kelihatan lah ya. Terus dia menghasilkan gini, terus gini, terus gini misalkan. Nah, jadi ini misalnya ini kan berarti I sama dengan 1, ini I sama dengan 2 di generasi pertama. Berarti kan X1 itu 2 gitu. Di sini X2-nya 1. Ya, jadi sebenarnya ini kalau menurutku harusnya ada N lagi sih di sini. Jadi ada individu ke I pada generasi ke N gitu. Tapi ya di bawah udah dikasih ya Z besar N itu adalah penjumlahan banyaknya individu baru yang dihasilkan. Itu dihitung dari 1 sampai banyaknya populasi pada generasi sebelumnya. Ya, diasumsikan berarti di sini generasi yang ini nggak akan bertahan hidup ya ke generasi selanjutnya. Kayaknya implisit di atas sudah ada deh. Ya, lalu XI saling bebas. Oke. Ya, ini biar mempermudah analisis saling bebas memiliki distribusi identik. Ya, jadi peluangnya dianggap sama. Sebenarnya nanti ada sih analisis yang peluangnya beda-beda. Cuma nggak tahu. Diajarin nggak ya? Semoga nggak. Oke, ini cara nyari nilai harapan dari banyaknya individu pada generasi ke N. Jadi di sini kuncinya itu dia pakai ekspektasi berganda di sini. Ekspektasi bersyarat. Ya, karena si ZN sendiri ekspresinya itu kan tadi memuat
Zn-1 ya. Kan generasi sekarang, generasi KN itu adalah banyaknya individu yang diproduksi, banyaknya individu yang terbentuk dari individu satu sampai banyaknya individu di generasi sebelumnya N-1. Ya, karena kalau kita ngambil ekspektasi langsung kan si ekspresi Zn ini dia memuat pembaca. Ya, makanya nggak bisa tuh dihitung langsung. Pakai yang ini nggak bisa nih, pakai yang ini nggak bisa. Oh bisa sih kalau yang ini. Oh sorry, ini EX ya, ekspektasi dari X. Oh ini mah bisa, aman kalau yang ini mah. Maksudnya kalau ekspektasi ZN dihitung langsung tuh nggak bisa. Kayak kita ambil ekspektasi berganda di sini. Berganda tuh jadi itu disebutnya ekspektasi bersyarat. Ya di TP udah kan ya? Harus udah. Jadi kalau kita ambil bersyarat Zn-1 di sini, kita ambil bersyarat, terus diambil bersyarat supaya si ini itu bisa jadi angka nanti. Kan kalau udah jadi angka kan bisa dihitung ya ekspektasinya. Nah, tapi karena dia udah jadi angka, kita tetap harus hitung terhadap semua kemungkinan si Zn-1-nya. Makanya di sini keluar sigma. Sorry, kok di sini salah. Eh, di sini. Nah, ya, jadi ini bersyarat di support Zn-1-nya. Kebetulan karena ini generasi N-1 ya katakanlah bisa sampai tahingga kan populasi itu. Jadi supportnya dari 0 sampai tahingga. Ini bisa berubah jadi angka. Kalau udah berubah jadi angka, bisa dihitung. Gitu. Dan diperolehlah rata dari Zn itu adalah mu pangkat N. Mu-nya itu adalah nilai harapan atau rata-rata dari banyaknya individu yang dihasilkan per individu si X ya. Si X besar I di situ. Oke. Itu rata-ratanya. Nah, sehingga, oh my gosh. Dari bentuk ini karakteristik dari populasi branching proses yang kita tinjau itu bisa kelihatan. Ya, karena N ini generasi, berarti kan pada waktu jangka panjang kita tertarik pada situasi N yang menuju tahingga ya. Makanya di sini limit N menuju tahingga. Oke. Kalau misalkan mu-nya kurang dari satu, oke ini mah kalkulus biasa ya. 10 tahun lalu udah belajar. Oke, jadi tergantung reproduksi. Tergantung harapan dari banyaknya individu yang dapat dihasilkan dari satu individu. Ya, jadi si ekspektasi dari X ini dikasih mu tuh. Kalau misalkan harapannya itu kurang dari satu, berarti kan kemungkinan besar dia lebih banyak mati ya daripada menghasilkan satu individu lagi. Lama-lama mati. Kalau misalkan dari satu individu bisa harapannya lebih banyak dari satu, ya lama-kelamaan dia akan membludak jadi tahingga. Ya, I think that makes sense, tapi the math checks out gitu. Oke. Ya, ini gambar aja simulasi. Udah pada jago lah ya kalau simulasi mah. Jadi ini tak skip aja. Oke. Yuk kurang dari satu. Ya, ini kalau misalkan di run berapa kali juga misalkan dari satu nanti jadi gini, jadi gini, jadi ini. Nanti banyak grafiknya itu pasti akan wujud loh. Gitu. Kalau mu-nya kurang dari satu, mu-nya. Oke, ini sebut. Ya, aneh. Oke. Ya, kalau mu-nya sama dengan satu, itu harapannya stabil, tapi kalau sekali mati ya mati sih. Oke. Ini kenapa sama-sama yang di atas? Ya udah lah ya. Oke, nah kalau misalkan kasusnya adalah mu-nya atau apa ekspektasi dari X-nya itu adalah kurang dari satu, maka kita ingin hitung seberapa besar peluang bahwa populasi itu hilang. Ya, kalau misalkan kalau virus berarti kan virusnya pada mati gitu ya di satu populasi tertentu. Oke ya. Ya, ini tadi udah ada nih untuk mu kurang dari satu.
Kita di sini dikasih lagi ubah acak A besar N, peristiwa kepunahan di generasi N lebih besar dari satu. Oke. Ya, jadi ini spesifik berarti di generasi ke N punah. Dan jumlahan dari semua kemungkinan generasi kepunahan di sini dikasih variabel A besar. Ya, Zn sama dengan 0 kan berarti generasi banyaknya populasi di generasi tersebut sama dengan punah berarti kan ya. Oke. Eh, Perhatikan bahwa generasi pertama itu pasti adalah subset atau mungkin himpunan yang sama dengan peluang kepunahan di generasi kedua. Bukan peluang ya, sorry. Ini himpunan. Nah, kejadian, sorry. Berarti kejadian kepunahan di generasi pertama pasti subset dari kejadian di generasi kedua dan seterusnya ya. Karena pasti kalau misalkan punah di pertama pasti di kedua juga udah punah gitu. Jadi makanya dia subset. Oke, maka peluang dari A itu adalah jumlahan dari ini. Dan ini sat-sat dari TP. Limitnya bisa keluar. Ya, oke. Lalu maka dari sini ke sini peluang Zn sama dengan 0 itu adalah peluang satu komplement ya, satu dikurangi peluang Zn lebih besar dari satu. Besar dari satu itu adalah ini. Oke, ekspresinya besar dari satu kan berarti jumlahan semua ya, K sama dengan satu sampai tak hingga. Tentu saja ini lebih besar atau sama dengan nilai ini itu adalah besar dari kalau misalkan kita kali K di sini. Ya, kenapa dikali K? Supaya bisa keluar ekspektasi ini. Ya jelas ya, yang ini lebih besar daripada ini karena kan kalau dibedah kan berarti ini 1 dikali peluang Zn sama dengan 1. Oh, sorry, jelek. Zn sama dengan 1 tambah 2 kali peluang Zn sama dengan 2 dan seterusnya ya. Karena ini tandanya negatif, maka tak arah ke tak samaannya jadi ke kiri. Akibatnya, peluang Zn sama dengan 0 itu pasti setidaknya lebih besar daripada 1 dikurangi mu pangkat N. Ya, akibatnya kalau kita ambil limit, ya peluangnya jadi 1 alias pasti punah. Oke, ini penting ya? Kayaknya aku nggak terlalu penting. Ya, sampai sini aman nggak? Oke, sip. Kalau variansi sama, kita pakai variansi berganda. Ya, eh, variansi dari Zn itu adalah variansi dari ekspektasi. Terus di sini bersyaratnya tambah ekspektasi dari variansi. Ya, ini kan hasil dari TP. Dari TP, oke. Hmm, ya ini dari asumsi, ini dari asumsi. Oke. Maka ini. Dan nilai ini itu bisa dicari dengan rekursi. Ya, rekursi dari awal nanti jadi gini, ini dapat benar-benar. Ya, variansi Zn-nya ini bisa dibuktikan pakai induksi. Oke. Ya, tapi yang penting berarti itu adalah sigma kuadratnya. Sigma kuadrat ini adalah, ya apa tiba-tiba ada sigma kuadrat. Ini kayaknya variansi dari X ya. Sigma kuadratnya. Variansi dari banyaknya populasi yang dihasilkan per individu. Oke. Nah, kalau yang penting sih menurutku yang ini. Karena kalau ini kan kasusnya kalau mu sama dengan 1, berarti kan dia terus ada ya. Banyaknya generasi di populasinya nggak banyak berubah lah. Gitu. Kalau mu sama dengan 1. Jadi sebenarnya yang penting ini nih. Yang bawah. Oke. Nah, kalau misalkan mu-nya lebih besar dari 1, ini yang
menurut ya yang susah sih di sini karena peluang kepunahannya itu nggak satu. Makanya kita perlu namanya fungsi pembangkit peluang. Nggak tahu nih di TP belajar atau enggak. Jadi fungsi pembangkit peluang itu adalah ekspektasi, misalkan ini GNS ya. Oke. Berarti ini adalah ekspektasi dari S pangkat variabel acaknya Zn ya, Zn. Ya, fungsi pembangkit peluang itu mirip dengan fungsi pembangkit momen ya. Kalau pembangkit momen kan ekspektasi dari EXP pangkat fungsi eksponensial dari ZNT ya berarti ya. Kalau variabel namanya T. Nah, fungsi pembangkit peluang itu mirip di sini dia pakai eksponensial juga, tapi si fungsi daminya, variabel daminya si S-nya, kalau misalkan ini GNS gitu ya. Nah, dia jadi basis si eksponennya. Kayak S eh, pangkat Zn. Z-nya variabel acak. Ya, karena dia ekspektasi, makanya di sini langsung S pangkat K dikali nilai peluangnya dijumlahkan di support. Oke? Ya, ini untuk Zn, untuk Xn-nya juga sama, ikutin definisi fungsi pembangkit peluang. Ya, fungsi pembangkit peluang ini dipakai di sini biar matematiknya lebih sederhana sih saya gitu. Tapi nggak sederhana-sederhana amat, disclaimer. Hehe. Ya, karena si Zn ini dia bersyarat, tadi Zn ini kan dia bergantung pada Zn-1 ya tadi. Generasi sekarang itu bergantung pada generasi sebelumnya, makanya tetap harus pakai ekspektasi berganda lagi di sini. Trik tanda kutipnya sama. Jadi kita syaratkan terhadap Zn-1. Nih, kita syaratkan terhadap Zn-1. Ini nanti sama dengan Z, katakanlah tuh di sini sama dengan Z. Syaratkan Z-1, lalu kita ekspektasikan di luar. Tambahin ekspektasi di luar. Oke, jadi gini. Jadi ekspektasi yang ini nih, ekspektasi yang dalam sama yang ini tuh sama. Oke. Kita syaratkan terhadap semua kemungkinan nilai Z. Makanya ini ya. Oke. Makanya kalau udah Zn-1 sama dengan Z, ini bisa berubah jadi angka. Karena dia sudah bisa berubah jadi angka, jadi gini. Oke. Jadi gini, karena dia adalah fungsi eksponen, makanya bisa jadi gini. Jadi perkalian nih, si pangkatnya dikaliin. Oke, makanya diperolehlah bahwa fungsi pembangkit peluang dari tadi itu banyak yang generasi Kn itu adalah oh my god fungsi pembangkit peluang dari generasi N-1 dengan argumennya itu fungsi pembangkit peluang ini sekarang. Oke. Oh my gosh. Oke. Hmm. Ya, ini tadi ini bentuk ini sama bentuk ini mirip ya. Nah, makanya bisa keluar jadi ini. Ya, fungsi pembangkit peluang punya Zn-1. Oke. Ini sebenarnya masih ada ekspektasi di sini ya. Belum belum keluar loh ekspektasinya ini. Ya, makanya di sini ada ekspektasi harusnya dan ini adalah Z besar. Z besar N. Ya, ini tiba-tiba ekspektasi hilang atau kenapa? Oke lah ya. Aman lah ya yang ini ya. Bagian sini aman ya. Lalu diiterasi terus. Ya gini terus ya. Ini terus sama dengan
Ini kan GN-2 dan seterusnya gitu ya. Lalu perhatikan ini sifat dasar, bukan sifat dasar. Ya, kenapa dia dikasih nama fungsi pembangkit peluang? Karena dia membangkitkan nilai peluang. Nah, karena kita tertarik pada peluang kepunahan, berarti kan tadi kan kita tertarik si variabel acak A ya, dengan AN lah. Di sini AN dikasih AN. Eh, Tadi kan AN itu adalah, berarti kan kalau AN punah di generasi ke N itu berarti banyaknya populasi di generasi ke N itu adalah 0. Ya, nah sifat pembangkit peluang itu adalah kalau kita turunkan K kali di sini ya, kita turunkan K kali, lalu dibagi dengan K faktorial, nanti itu adalah nilai peluang Zn sama dengan K. Variabel acak itu di titik K. Ini buat diskret, ini buat diskret. Emang diskret sih. Oke, nah kalau kita pengen tahu dia punah, berarti kan kita ambil K-nya 0 ya. K-nya 0 berarti turunan ini nggak perlu. Berarti GN 0, karena dia tadi rekursif gini, diiterasi, dapatlah ini, direkursif lagi, dan limit itu bisa masuk, kan sebenarnya ini limit dan integral ya. Ekspektasi itu kan integral. Ini bisa ditukar, makanya peluang dari A itu adalah peluang kepunahannya itu harus memenuhi sifat bahwa fungsi pembangkit peluang si A, sorry, ya fungsi pembangkit peluang si A nilainya itu harus sama dengan peluang si A. Ya, dan secara umum persamaan ini itu susah banget. Biasanya solusi analitiknya nggak ada, biasanya. Biasanya. Tapi kalau misalkan dikasih contoh, oke. Ya kalau dikasih contoh ininya diskrit sih harusnya gampang. Harusnya gampang karena dia nanti jadi polinomial. Ya, jadi kalau misalkan kita punya titik diskrit ya perhatiin bahwa tadi nilai fungsi pembangkit peluang itu dinamakan demikian karena dia membangkitkan nilai-nilai peluang dari si variabel acak yang ditinjau. Ya, contoh di sini A0 sama dengan 1/4 dan A2 sama dengan 1/4. Oh, ini langsung fungsi pembangkit peluangnya adalah 1/4 tambah 3/4 S kuadrat. Karena ini nanti kalau diturunin, nanti langsung keluar gitu, si 3/4 sama 1/4. Ya, jadi kalau misalkan ada ada kejadian yang diskrit lagi misalkan. Tadi A itu kan tadi, tadi A itu apa? Peluang suatu individu memberikan K individu baru. Oke. Nah, misalkan eh, populasi kita ada A0-nya itu 1/5, A1-nya katakan 2/5, A2-nya 2/5. Nah, ini langsung fungsi pembangkit peluangnya adalah GS-nya itu adalah 1/5 S pangkat 0 ditambah 2/5 S pangkat 1 ditambah 2/5 S pangkat 2. Ya, contoh lagi kalau misalkan oke ini A0-nya tetap sama. Terus ini misalkan A1-nya 1/5, A2-nya 1/5, A3-nya 1/10, A4-nya 3/10 katakan. Ya. Nah, berarti fungsi pembangkit peluangnya itu adalah, ya I think gampang lah ya. Jadi kan fungsi pembangkit peluangnya itu adalah 1/5 S pangkat 0 ditambah 1/5 S pangkat 1 ditambah 1/5 S pangkat 2 ditambah 1/10 S pangkat 3 ditambah 3/10 S pangkat 4. Oke, dari contoh ini aja, aku harap kawan-kawan udah bisa langsung cetek ya kenapa solusi analitik dari persamaan di atas susah.
Ya, karena berarti kita pengen nilai peluang kepunahannya itu harus sama dengan ini. Dan artinya bahkan untuk misalkan nilai-nilai peluang yang diskrit pun berarti kita harus menyelesaikan polinom dengan order tinggi. Makanya solusinya susah antara kalian pakai numerik. Ya udah banyak belajar lah ya numerik ya. Newton-Raphson, metode secant, metode tangen. Ya terserah lah mau pakai numerik apa. Apalagi dari yang matematik harusnya ilmu matum kalian dapat diterapkan di sini. Hehe. Ya, jadi basically hasil dari kalau kita meninjau peluang kepunahan dengan rata produksi, sorry, Eh, kelahiran individu dari tiap individu itu lebih dari satu, maka hasil ini yang harus diingat. Oke, G itu tadi adalah fungsi pembangkit peluang. Nah, kalau misalkan ada sampai 2 ya jadi persamaan kuadrat mah cetek. Kalau ada 3 persamaan kubik ya semoga angkanya bagus. Kalau udah 4 atau 5 ya have fun. Oke. Nah, ini dikasih contohnya gini, terus dapatlah ini PA-nya sepertiga, oke? Jadi ini kan persamaan kuadrat selalu ambil akar yang real dan kurang di antara 0 dan 1. Oke? Kalau misalkan kalian dapatnya akarnya atau kawan-kawan dapatnya akarnya imajiner semua, nggak mungkin imajiner semua sih. Kalau misalkan realnya itu kurang dari 0 atau lebih dari 1, atau ya akar realnya ya. Kalau misalkan kurang dari 0 atau lebih dari 1, tolong dicek lagi apakah mu-nya itu lebih besar sama dengan 1. Oke. Kalau misalkan mu-nya lebih kecil sama dengan 1, pasti peluang kepunahannya itu 1. Tadi udah ditunjukin ya di sini ya. Oke. Jadi sebelum kalian kawan-kawan capek nganuin fungsi pembangkit peluang bla bla bla, tolong dicek dulu ekspektasi dari XI-nya berapa. Apakah dia lebih kurang dari atau sama dengan 1 atau lebih dari 1. Sorry, kebalik ya. Kurang dari 1 atau lebih besar sama dengan 1. Ya, contoh kalau ini kan berarti XI-nya itu adalah 0 kali 1/4 tambah 2 kali 3/4 kan berapa tuh? 1,5 ya? Lebih dari 1. Makanya kita bisa pakai analisis ini. Terus contoh yang ini tadi yang ada polinom derajat 4. Berarti kan tadi dikasihnya apa? Ya, ekspektasinya kan berarti 0 kali 1/5 tambah 1 kali 1/5 tambah 2 kali 1/5 tambah 3 kali 1/10 tambah 4 kali 3/10 lebih dari 1 ya. Makanya nanti solusi dari polinomial ini itu pasti ada akar real yang di antara 0 dan 1. Itu yang diambil. Oke? Kalau polinom. Kalau bukan polinom ya numerik. Mau nggak mau itu mah. Jadi kalau misalkan dikasih distribusinya Poisson, distribusinya binomial, ya itu mau nggak mau eh, numerik. Oke? Ya. Nah, apa interpretasi dari ini? Oke, tinggal dibaca bawahnya. Ya, jadi peluang kepunahannya sepertiga. Tadi kemungkinannya itu adalah dia punah atau meningkat secara eksponensial. Ya, kenapa kalau yang stabil tidak akan pernah di sini? Karena kita tidak pernah tahu secara pasti atau bahasa statmatnya berarti tidak hampir tidak dengan peluang 1 bahwa mu-nya itu reproduksinya itu adalah sama dengan 1. Karena tidak ada hasil itu, maka kemungkinan dia stabil itu tidak ada. Ini yang membedakan apa pelajaran di branching proses dengan sistem dinamik yang dipelajari di PPD. Kestabilan tuh hampir nggak ada di sini. Bahkan nggak ada. Ya, jadi interpretasinya itu antara punah atau meningkat secara eksponensial. Oke.
Ya, kenapa kestabilan itu tidak ada? Karena kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak pasti. Nama mata kuliahnya aja proses stokastik. Hey. Oke, aman? Ada yang bingung nggak? Udah sih sampai sini harusnya branching proses. Atau ada lagi? Kayaknya ada lagi ya. Oh man. Aman, aman, aman. Ya, kayak ini berdistribusi kosong dengan min 1,1. Ya, ini tinggal dicari berarti fungsi peluang, fungsi pembangkit peluang kosong apa? Jadi tadi ekspektasi dari S pangkat X lah ya katakan kalau dia kosong. Jadi kan Ya, ini sambil nunggu kalau ada pertanyaan lah ya. Ini kan berarti S pangkat K dikali peluang kosong disama dengan K itu berarti lambda pangkat min K X pangkat lambda. Oh sorry. Mohon maaf ya udah lupa distribusi kosong seperti apa. Ini X pangkat lambda. Ya, ini dijumlah dari K sama dengan 0 sampai 3 nanti dapat ini gini. Ya, jelas ya kalau udah kayak gini. Kalau misalkan disuruh peluang A sama dengan fungsi pembangkit peluang dihitung di peluang A, ya harus numerik gitu. Ya, PA-nya nanti masuk ke X. Ini K, sorry. Ya, ini benar X. Ini kali. Ini N faktorial, sorry. Ya. Kak, oke. Kalau soal nomor 4 di UTS 2223 udah dibahas belum? Belum. Di sini belum. Gak tahu kalau di luar sini. Nah, nanti habis ini kita bahas lah ya. Oke, yang branching proses aman nggak? Atau ada lagi nih branching proses? Yang dijelasin sampai situ dong nggak? Aman Kak? Oke. Itu di prostok sekarang tadi kan aku sempat singgung bahwa nilai peluang reproduksinya ya biar gampang lah ya. Si A-nya itu kan dianggap sama ya untuk semua individu. Untuk semua individu. Di semua generasi dianggap sama ya. Jadi cuma A doang. Nah, nggak tahu di prostok sekarang dibahas nggak kalau misalkan dimodifikasi si peluangnya jadi distribusi geometrik, jadi distribusi negatif binomial gitu dibahas nggak? Kalau enggak, kita lewat. Karena itu susah banget. Tapi sebenarnya ide dasarnya sama kalau misalkan nilai peluangnya dimodifikasi. Ide dasarnya sama. Cuma yang bikin ribet ya nanti ada banyak sigmanya gitu. Oke, sih aman lah ya. Kalau nggak ada apa ini pertanyaan lagi. Kak, kalau tahun lalu di Prostok ada materi distribusi gabungan yang kayak di TP, distribusi gabungan. Pasti ada nggak sih? Kita kan bahas rantai Markov. Rantai Markov bahas distribusi bersyarat, pasti ada distribusi gabungan. Pasti ada, pasti ada. Maksud yang dimaksud distribusi gabungan menurut ini Pak penanya ini gimana nih? Takutnya salah. Takut. Kayak soal tahun lalu nomor B1. Oke, sebentar ya. Ya, ini dulu deh, ini dulu. Ah, ah, Pekaran tema Markov ini memiliki distribusi limit biaya untuk distribusi limit. Oke. Ya, kalau kita mau menentukan distribusi limit, berarti
Ini pakai teorema limit lantai Markov ya. Yang kita bikin atau di kelas diajarinnya notasinya matriks atau pakai sistem persamaan. Biar aku nyesuaiin. Sama-sama bisa sih Kak. Kalau aku biasa pakai yang matriks. Oke, sama-sama bisa ya. Mungkin pakai yang sistem persamaan dulu lah ya, biar gampang. Ya, jadi sebenarnya dasarnya kalau mau menentukan distribusi limit, kita akan mengasumsikan bahwa ada vektor pi, sehingga ya ini ada isinya lah. Berarti kan ini ada 4 state di sini, empat keadaan. Berarti ini nanti ada ini vektor. Oke, itu tulisnya vektor baris aja lah ya. Ada vektor baris, keadaan 1, keadaan 2, keadaan 3, dan keadaan 4. Sini. Keadaan 4. Oke. Nah, asumsinya adalah kalau di distribusi ini apa kalau dia katakan dia punya distribusi limit itu adalah matriks transisinya ini. Jadi vektor baris ini ditranspos kalau dikalikan dengan matriks transisinya itu akan menghasilkan vektor yang sama. Gitu. Makanya dari sini keluarlah sistem persamaan yang memuat nilai-nilai ini. Gampangnya mah, gampangnya berarti kan Pi 1 itu sama dengan setengah. Jadi bacanya itu dari sini, kiri ke kanan bacanya. Sorry. Bacanya itu dari atas ke bawah. Gini. Jadi Pi 1 sama dengan setengah Pi 1. Ya, ada yang mulai dari 0, ada yang mulai dari 1 ya. Jadi tergantung kalian ngasih nama state-nya apa, state 0 atau state 1 gitu. Di pertama kalian pengikut Python atau pengikut R gitu. Ya. Ya, ini di sini state pertamanya itu di sini 1 ya. Jadi ditambah 1/4 Pi 2 ditambah 0 dikali Pi 3 ditambah 0 kali Pi 4. Oke? Sorry Kak, aku Mhm, mau nanya deh. mhm, Ini kan mhm, kalau dilihat secara keseluruhan, A-nya kan bukan matriks reguler. Bukannya mhm. harus dipecah sesuai keadaannya ya Kak? Sesuai kelasnya maksudnya. Dipecah gimana, sorry? Jadi em, sekarang kan kalau dilihat kan kita ada 3 kelas nih. Jadi ada kelas 1-2 yang saling berkomunikasi sama Oke, kelas 3 sendiri sama kelas 4 sendiri. oke. Mhm, Berarti untuk setiap A pangkat sesuatu, dia bakal tetap ada nilai 0 gitu kan. mhm. Berarti A-nya kan bukan matriks reguler. Yes. Sedangkan kalau aku nggak salah ingat, untuk teorema ini, limit distribusi itu untuk A-nya harus A reguler, Kak, baru bisa dibeginiin. Oke. Ya. Coba sebentar tak cek ya. Thank you Glenn. Semoga aku salah. Semoga aku salah. Soalnya kelihatannya persamaannya jadi jelek kalau ngikutin ini. Semoga aku salah. Sebentar ya. Mohon maaf, udah bapuk. Jadi harus Oh, nyontek. oh ya, thank you, Kak. Oke, thank you. Sebentar ya. Mohon maaf ini nyontek. Teorema. Teorema. Oke. Aha. Kenapa ini number state? Okay, has elements strictly positive. Oh iya. Oke, benar. Harus regular. Thank you Glenn. Ya, jadi tadi yang dimaksud kawan Glenn itu adalah teorema ini. Sorry, ini sesat caranya. Ini berlaku kalau dia reguler. Reguler itu artinya eh
setiap ini dia punya elemen yang pasti elemen yang positif ya. Ada aja pokoknya. Ada ya kalau nggak salah sum deh. Sum. Benar-benar. Sebentar ya. Nyentek lagi. Hihi. Aduh. Kita sebut matriks itu reguler apabila si matriks peluang transisinya dipangkatkan K, maka ada bilangan bulat ya. Sorry, bilangan asli K sehingga seluruh elemen di matriksnya itu adalah positif. Ya, jadi kalau misalkan ini A, kalau dikasih A pangkat 2 gitu. Pangkat 2-nya apa? A pangkat 3-nya apa? Dan dia reguler jika dan hanya jika terdapat bilangan asli K sehingga elemen di matriks transisi A pangkat K-nya itu semuanya positif. Ya, yang ini jelas nggak reguler karena ini mati di sini. Alias, sorry, bahasa bagusnya absorbent di sini. Dia keabsorb di state 3 dan state 4. Karena ini meninggal kan ya. Jadi matriks ini enggak reguler karena dia ada state absorbentnya. Jadi si bagian di matriks ini nih kalau kita ngambil apa dulu namanya? Kalau di Ale tuh. Kalau matriksnya dipecah tuh apa namanya lupa. Namanya kalau kita pecah matriksnya gitu jadi gini. Ya, ini kan ada matriks 0 nih. Ya ini udah langsung tanda bahwa ini tidak reguler. Atau di sini udah ada matriks identitas ya. Kalau dipangkatin terus kan jadi tetap matriks identitas di sini. Kayaknya dia nggak reguler. Oke. Nah, balik lagi ke persoalan yang ini. Sorry, tadi teorema tadi itu nggak bisa dipakai karena teorema tadi itu mengharuskan bahwa matriks A-nya itu regular, aperiodik, sama satu lagi apa? Lupa. Oke. Reguler dan aperiodik kalau nggak salah. Ya, oke. Nah, kalau misalkan dia tidak reguler, sebenarnya tetap harus dicek. Jadi nggak bisa kita ngomong, misalkan dia tidak reguler, maka, oh sorry, berarti tadi gua ngomong salah. Ya, kalau misalkan dia tidak reguler, berarti nggak punya distribusi limit, belum tentu. Kayak misalkan matriks identitas kan ini dia tidak reguler, tapi distribusi limitnya adalah dirinya sendiri. Oke, jadi mau nggak mau, ini mah dicek, ngulik ini mah. Tapi karena kalau udah dipecah gini jadi submatriks ya namanya. Ya jadi submatriks ini bisa masing-masing sebenarnya. Bisa masing-masing nggak ya? Semoga bisa. Karena ngitung ini lumayan. Setahu aku bisa Kak kalau udah dipecah gitu. Udah dipecah bisa ya, sorry. Ya, ale gue juga kentang. Ya, jadi ini misalkan matriks yang ini submatriks yang mat matriks partisi atau submatriks. Ya itulah ya pokoknya maksudnya dapat kan ya maksudnya. Ya, jadi ini kalau dipangkatin ya, atau enggak pakai ini kan kalau ambil ininya sendiri kan reguler nih. Reguler nggak ya? Setengah, seperempat, setengah, balik setengah. Ya, reguler. Ya, kalau ini reguler, distribusi limitnya apa? Ini distribusi limitnya apa? Ini pasti nol, nol matriks nol. Yang ini pasti matriks identitas. Gitu. Oke. Ya, sorry, yang tadi cara tadi tuh yang pakai matriks itu kalau dia reguler, ya reguler toh ya. Ya benar reguler. Ya. Aduh.
Kak, tapi untuk kasus ini, kalau aku pendekatannya gini, kira-kira gimana, Kak? Jadi kan kalau di soal ini berarti yang absorbing itu kan state 3 dan state 4 gitu kan. Mhm. Dan kita tahu bahwa kelas 1 2 itu kelas yang transient gitu kan. Karena dia bisa aja nyangkut di 3 atau nyangkut di 4. Yap. Nah, berarti kalau misalkan aku cari limit distribusinya dengan cara aku cari peluang dari state 1 nyangkut ke 3 dan nyangkut ke 4, terus dikaliin sama distribusi limit dari kelas 3 dan kelas 4 itu mungkin nggak, Kak? Jadi, sorry aku izin annotate ya. Jadi nanti Mhm. mungkin Langsung aja. limit eh n juta hingganya itu dari A ini, di sini bakal Mhm. nilainya 0 semua. 0 semua ya. Nah, ini bakal jadi eh U13. Jadi misalkan ya gitu U14. Karena kan dia bisa nyangkutnya di 3, nggak tahu peluangnya berapa, dan dia bisa nyangkut di 4 dengan peluangnya berapa. Nah, ini U23 dan U24, dan ini pasti 1001 gitu kan. Kalau Oh, make sense sih. Mhm. karena kan pasti suatu saat dia akan nyangkut either di 3 atau di 4 gitu kan. Nah, kalau udah nyangkut di sana kan dia bakal stay di sana. Ya, Jadi ya, ya. aku mikirnya sih kalau soal ini gini, Kak. Tapi yang aku benar-benar bingung tuh sebenarnya yang soal ini karena T-nya ini kan XN 3 atau XN 4 gitu. Sedangkan Ya. di sini cuma 4 doang. Jadi kan nggak bisa kita pakai yang U2 biasa gitu kan. Nah, itu aku mau nanya juga di sini sih. Oh, oke, oke. XN3 atau XN4 step X02 ya. Oh wait, nggak bisa ya kalau misalkan pakai yang U gitu. Nah, itu dia. So, Aku bingung karena kan pasti eh, N di situ pasti lebih kecil karena bisa either 3 atau 4 gitu kan. Dengan kalau kita nyari yang purely 4 aja kan pasti peluang, misalkan peluang N3 gitu, itu kan lebih kecil. X3 sama dengan 4 dibanding kayak X3 bisa 3 atau 4 gitu. Itu aneh sih Kak soalnya. ah, iya, 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 iya. Iya, ya. Ini soalku ya, Mas, soal tahunku ya. Ya, ya, kayaknya ini soal terakhir ya bener ya. Kayaknya nggak ada yang ngerjain di soal terakhir ini. Rusak emang Kak itu. Iya, iya, yang bawah nih nggak bisa ya. Soalnya variabel T-nya tuh 3 atau 4. Dia minta miss X-T-nya 4. X0-nya 2. Mhm. Hmm. Iya ya, nggak bisa. Bener. Semoga nggak keluar soal ini lah ya Kak. Aku lihat yang 2 tahun lalu nggak ada soal yang kayak begini sih. Pasti kalau T-nya X3 atau X sama dengan 4, kita dikasihnya juga yang gabungan gitu atau Iya, yang tahu juga ya, karena si T-nya sendiri itu didefinisikan sebagai 3 atau 3 atau 4. Iya, kecuali kita diberikan peluang peluang. sama dengan 3 Ya, aja gitu kan. benar, benar, benar. Mhm. Ya, ya mungkin semku, ya, ya pendapatku sih sekarang kayaknya yang B juga nggak bisa deh, nggak dikasih nilai peluangnya bener. Kalau yang 2 itu bisa pakai yang V itu. Ya di kelas juga dikasihnya V ya. Yang V apa? V0, sorry, V1 lah ya di sini ya. V1 sama dengan 1 ditambah, ya tinggal first step ya. Nah, kalau first step analisis itu bacanya dari kiri ke kanan. Jadi 1 tambah eh, setengah, setengah ya bener ya, setengah kali 1 tambah, sorry, setengah kali 1. Aduh. Setengah V1 tambah seperempat V2. Terus ini tambah seperempat V4 ya berarti ya. Terus V2 sama dengan 1 tambah seperempat V1 dan seterusnya gitu. Oke, tapi dari sini langsung kelihatan pasti V3 dan V4-nya 0. Makanya ini biasanya langsung di omit termnya gini.
Ya, nanti sistem persamaan langsung keluar gitu V1 V2-nya. Dan ini berarti dia menanyakan V2 ya. Kan mulai dari 2 gitu. Yang B Romawi 2 itu bisa pakai first step analysis biasa. Ya, yang Romawi 1 kayaknya sus. Kayaknya sus. Jadi mungkin tak hold, mungkin ku hold off lah yang B ya. Oke, aman nggak, aman nggak, aman nggak? Mohon maaf ya, belum bisa jawab full yang A sama B. Aman Kak, thank you Kak. Berarti yang B1 kayaknya emang faulty ya Kak soalnya. Iya, iya, ini kurang informasi sih ini. Oke Kak, thank you Kak. Sama-sama. Oh, terus tadi apa? Kayak soal nomor tahun lalu nomor B1. Oke, sama-sama. Sebentar ya, buka sawah dulu. B1 nomor 1. Itu tahun lalu itu tahun berapa ya? 2324. B1. Oh, yang ini. Ini mah TP nggak sih? TP ini ya. Perlu dibahas nggak? Iya, ya bener gue. Aku setuju sih, setuju, setuju. Ini soal TP ini harus. Bukan prostok. Jadi tahun gue beruntung ya ada soal TP. Ini perlu dibahas nggak yang ini? Karena ini TP. Oke, bla bla. Eh, sayangnya menyisakan 14 putaran. U dan V, U bacak. Oke. Ya, daerah ruangnya kan berarti dari ini, dari syaratnya itu adalah garis gini. Garis dibatasi oleh U sama dengan 1 dan V sama dengan 1. Karena V-nya lebih besar dari U, berarti yang diarsir yang ini. Oke. Ini U sama dengan V. Ya, apakah U dan V saling bebas? Jelas dari gambar ini enggak. Kalau misalkan mau dibuktikan, yang atau dijelaskan tuh ya tinggal bisa jelasin aja sih. Maksudnya syarat daerah asalnya atau syarat supportnya itu bergantung satu sama lain itu dengan V. Itu kalau informalnya, kalau formalnya ya silakan. Ini kan fungsi peluang ini. Fungsi peluang kalau kita mau membuktikan fungsi peluang saling bebas, buset jadi kelas tutor sebelah dong. Ini tutor sebelah ada TP. Ya, fungsi peluang gabungannya itu adalah, sorry. Fungsi peluang gabungannya itu adalah perkalian dari fungsi padat peluang marginalnya. Ya, eh, F U, P sama dengan F U dikali F. Oke, nah ini kalau mau ngedapetin marginalnya dari gabungan ya tinggal diintegralin ya. Jadi kalau misal FU-nya itu adalah integral berarti dari U sama dengan V sampai U sama dengan 1. Ya, dari U sama dengan V sampai U sama dengan 1 dari F U, V DU. Ya, FV-nya juga sama. Integral V sama dengan 0 sampai V sama dengan U. Ya, V sama dengan 0. Sorry. V sama dengan 0 sampai V sama dengan U. F U, V dV. Ya, nanti ini kelihatan bahwa hasil kalinya itu tidak sama dengan fungsi padat peluang gabungannya. Ya, yang B, tadi kita ngebuktiin A pakai B. Jadi udah oke. Tentukan peluang dari jarak tempuh. Oh, di saks. Oke, yang C itu bisa pakai transformasi Jacobian. Ya, kayaknya Jacobian aja deh. Pakai konvolusi ribet. Ya, jadi bisa pakai U plus V sama U min V gitu transformasinya. Perlu dibahas nggak? Kok gue jadi ragu mau bahas ini? Ya ini tempe.
Ya, Jacobiannya biasanya kalau kita diminta U plus V, transformasinya biasanya transformasi U plus V dengan U min V. Jadi ini katakanlah ini W1 sama dengan ini, W2 sama dengan ini, maka ini tinggal diambil inverse transformasinya apa. Inverse transformasinya kan nanti W1 sama dengan W1 plus W2, V-nya itu W1 min W2. Ya, nanti jadi F, U-nya kan ini, jadi W1, W2, W1 plus W2, W1 min W2, dimasukin ke sini, nanti integralkan terhadap W2. Ya, karena kita pengen cari yang W1. Oke, nanti dapat fungsi peluangnya. Berarti kalau kurang sama dengan 1, berarti nanti hasilnya diintegralin lagi dari 0 sampai 1. Kan U plus V minimalnya 0 ya. Jadi integralin dari 0 sampai 1. Gitu paling. Nguli sih Jacobian mah. Konvolusi lebih nguli. Mm-mm. Ya, tadi ada yang open mic deh. Aman nggak? Ini aman nggak ini? Iya, ini TP sih, setuju gue. Oke, kalau misalkan nggak ada pertanyaan berarti ya tanggap aman lah ya. Ada lagi nggak yang mau dibahas atau mau ditanya? Sorry Kak, mau nanya Kak. Mhm, mhm. Kakak tahun Apa? lalu tuh ada materi yang teori peluang juga gak di kelas? Atau purely random aja itu soal itu keluar? Random sih kayaknya. Random. Itu ini boleh off mic nih, nggak boleh ngejulitin mantan dosen. Kan tahun ini yang ngajar Pak Sabto doang kan? Iya Kak. Ya, ya, ya. Bandingkan dengan tahun lalu dan mungkin bisa diformulasikan kenapa bisa keluar soal ini. Oh karena Bu ujinya. Gak tau ya, kaget aja sih karena memang di kelas kami itu nggak pernah bahas ini gitu, nggak pernah dibahas. Ya deh, semoga semoga emang nggak keluar ya Kak. Ya semoga nggak, tapi bisa lah ya, kan udah lulus TP. Aku mau nanya boleh Kak untuk yang penyelesaian yang soal C. Cek yang ini. Nah, Ya, kalau aku nggak pakai Jacobi, nggak pakai transformasi, tapi aku iniin boleh gak Kak? Aku bikin hajar batas lagi, jadi batasnya di sini. sorry. Jadi Mm-mm. U plus V kecil sama dengan 1. Jadi ntar daerah pengintegralannya di sini. Jadi untuk U-nya dari 0 sampai setengah. Dan untuk dv-nya itu dari U sampai 1 min U gitu. Ini kan U sama dengan V. Yang ini V sama dengan 1 min U gitu. Jadi aku Oke. integralinnya ini terhadap dv du. Dan ini FUV biasa. FUV biasa. Ya, betul. Jadi U plus V sama dengan, oke, kurang dari 1, makanya diambil 1 mi eh, U. ya, itu untuk batas atasnya, batas bawahnya U kan yang garis ini. Mhm. Lalu untuk batas U-nya berarti dari 0, yaitu yang garis ini, sampai ke titik pertemuannya di sini. Titik temunya U sama dengan V. Ya. Sorry, setengah tadi. Setengah, Iya, setengah ya bener ya? iya betul Kak. Ya, boleh kayak gitu. Ya, Lebih berarti gampang kayaknya ya. aku jujur lupa sih yang Jacobi-Jacobi itu aku udah lama Kak. Boleh, boleh gitu. Nggak, lebih gampang ya, lebih gampang bener-bener. Jadi aman ya Kak, main batas aja gitu kalau batasnya emang possible digituin. Ya, bisa. Ya, boleh. Karena dia continue. Mm-mm. Oke, thank you Kak. Ya, jadi idenya kawan ini ya, thank you Glenn idenya. Ya, kayaknya mending itu deh daripada Jacobi. Cuma takutnya kalau gitu kadang nggak kepikiran karena kalkulus 3-nya harus kuat. Jujur saya nggak kepikiran pas ujian.
Ya, jadi tadi idenya itu karena kita pengen U plus V itu kurang dari 1. Ya, tadi kan kita udah gambar daerahnya tuh gini. Sorry ya, ini kita gambar lagi. Oke. Kita pengen daerahnya tuh yang gini. Nah, Hmm, tadi kan ini ya supportnya nih. Nah, dianggap si U plus V ini itu satu kesatuan gitu. Nah, satu kesatuan dia lebih satu kesatuan. Jadi satu purba acak aja. Nah, satu purba acak aja itu kita pengen kurang dari sama dengan 1. Berarti kan U plus V kurang sama dengan 1. Oh iya, U plus V kurang sama dengan 1 kan exactly itu adalah garis ini. V sama dengan 1 min U. Oke. Nah, makanya nilai peluang total yang diminta itu adalah ini gitu. Daerah integralnya itu yang ini. Makanya nanti jadi double integral sih nilai peluangnya. Kita punya F U, V. Nah, kalau misalkan kita mau integralin terhadap U dulu, berarti kan jalannya U-nya dari sini sampai sini ya nih. Sorry, I use different color. Wait. Dari sini naik sampai sini ya. Nah, ini kan U sama dengan V. Nanti kan integral U sama dengan V sampai yang atas. U sama dengan 1 min V. Diintegralkan karena ini kita mengintegralkan terhadap U, berarti ini D. Ya, terus V-nya itu berarti dari 0. Kan tadi U-nya udah diintegralin tuh. Jadi kan dari 0 sampai ke sini ya. Sorry, pakai warna beda lagi. V-nya dari 0, ini kan V sama dengan 0. Sampai ini titik temunya di sini. Makanya tadi keluar V-nya sama dengan 0 sampai V sama dengan setengah. Ini dV. Gitu. Nah, tadi kawan Glenn itu ngintegralin V dulu ya tadi ya. Sama aja sih kalau mengintegralin V dulu. Prinsipnya sama. Oke, itu juga bisa. Itu juga bisa. Itu juga bisa. Oke, ada lagi nggak yang mau dibahas? Mau ditanya. Sekarang bukannya udah nggak wajib ya Pak Stok ya? Buat aktu. Kalau matem kan masih pilihan kan, pilihan antara statmat dan prostat. Aktu udah nggak wajib kan sekarang? Atau masih wajib? Cuma jadi pilihan dalam ya. Oke. Tapi jujur prostok tuh banyak topik buat TA sih. Dari prostok banyak. Kalau statmat hampir nggak ada. Jadi pilihlah prostok. Bukan hampir nggak ada, terlalu ribet statmat. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak yang mau dibahas? Sorry ya, yang ini ya yang ini nggak bisa deh. B. Apa ya? Kalau dari awal-awal gitu, yang disebut dengan ruang keadaan, ruang parameter gitu itu mah udah makanan sehari-hari lah ya. Kalau masuk kelas prostok.
Nah, ya, mungkin yang penting banget tuh bukan teorema. Iya, teorema kalau nggak salah. Persamaan Chapman-Kolmogorov tuh yang biasanya langsung dipakai P pangkat N. Tuh tolong si bentuk dasarnya juga tahu gitu. Maksudnya si bentuk persamaan peluang bersyarat ya. Tuh biasanya sering keluar kalau pengalaman gitu. Persamaan Chapman-Kolmogorov, terus apalagi ya dulu kita belajar prostok ya. Ya, Chapman-Kolmogorov itu bisa kalau kita lagi bahas proses stokastik yang memiliki sifat Markov. Yang sifat Markov itu adalah sifat ketika state pada waktu ke T itu hanya dipengaruhi oleh satu state sebelumnya dan tidak dipengaruhi oleh state-state terdahulu. Nah, yang ngitung ekspektasi juga harusnya bisa. Itu ekspektasi, I think jangan lupa definisi awal aja sih. Nilai dikali nilai peluangnya, nilai si variabel itu kali nilai peluangnya dijumlahin. Yang hampir semua kalau di prostok tuh bisa nyelesain ekspektasi pakai itu. Apalagi ya? Terus kalau ada peluang bersama ya, kalau ambil topik peluang bersama nih kan rantai Markov itu pasti berhubungan dengan yang sebelumnya ya, state sebelumnya. Nah, kalau misalkan ada peluang bersama, contoh misalkan di waktu ke 0, state-nya itu mulai dari state ke 0, keadaan ke 0, terus pada waktu kedua dia di keadaan 1, waktu kelima keadaan di 2, dan kita ditanya fungsi apa peluang itu terjadi. Berarti kan harus pakai peluang bersama tuh. Ya, jangan lupa hubungan antara peluang bersama dengan peluang bersyarat. Ya, pakai aturan Bayes lagi. Peluang A itu adalah peluang A bersyarat B dikali peluang B. Dalam hal ini si B-nya itu yang disyaratkan. Jadi kalau misalkan jauh lagi, udah lah ya. Kalau misalkan diminta apa peluang X0 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, X 3 sama dengan 4 misalkan. Nah, ini mau nggak mau dipecah jadi peluang bersyarat. X3 sama dengan 4 diberikan X0 sama dengan 1, X2 sama dengan 2 dikali peluang X0 sama dengan 1, X2 sama dengan 2 dan seterusnya. Gitu. Ya, kalau misalkan kita diberikan matriks transisi itu kan dari transisi dari state waktu ke T+1 ya. Nah, karena di sini dia nggak dikasih tahu T+1 yang berapa, berarti di sini harus dikasih peluang total. Dan di sini ada X3 ya. Oh, sorry. Ini ada X2. Ya, pakai X2. Kalau misalkan dia lompat, maksudnya gini kalau lompat tuh, misalkan ini X5 gitu di sini ya. X5 gitu, ini X5. Ya, di sini ya kan nggak ada nih. Apa, X4-nya kan nggak ada. Itu analisisnya bisa pakai peluang total. Jadi di sini dikasih K sama dengan 0 sampai hingga di sini kasih X4 sama dengan K. Gitu. Alias nanti ngejumlahin baris keempat. Gitu. Kalau dikasih matriks transisi.
Atau jarak si 5 dengan 2, ini kalau misalkan dia Markov, langsung dipangkatin. Berarti 5 kurang 2 pangkat 3 gitu. Jadi hitung matriks pangkat 3-nya, baru baca baris ke, kalau X2 di sini berarti 2 gitu. Itu kalau ngomongin peluang bersama di rantai Markov. Nggak tahu dibahas nggak di kelas? Harusnya sih dibahas. Terus apa lagi ya yang penting ya pas UTST ya? Mohon maaf, ini saya jujur agak AFK dulu prosto. Apa ya? Baca matriks transisi harusnya udah bisa. Nah, apa dari kawan-kawan di sini ada nggak yang masih mau dibahas atau ditanyain? Ya udah, sorry. Mau. Terus misal ya ada rantai Markov itu yang periodik dan aperiodik. Itu kalau periodik berarti bisa dia berulang ya si matriksnya. Jadi bisa dicari gitu. Eh, Dia akan balik ke situ laginya tuh kapan? Contohnya yang paling gampang matriks ini. Iya, paling gampang matriks, sorry. Nilpotent satu satu nol. Nah, ini kan kalau dipangkatin itu kan jadi satu, sorry, ini yang dipangkatin jadi nol satu satu nol. Ya satu jadi identitas ya. Terus ini kalau dipangkatin lagi, ya ada chat. Kak, screennya belum keganti. Oh, belum keganti. Oh, ini masih di mana? Coba stop. Terus share lagi. Nah, kalau ini pangkatnya nanti jadi balik lagi gitu. Nah, ini kita sebut dia periodenya 2. Buat state 0, state 1 dan state 2. Karena kalau misalkan kita berangkat dari sini ya, ini state 0, ini 1. Dia balik dia ke state 1, state 2 dengan peluang 1. Terus di state 2-nya dia ke peluang state 1 dengan peluang 1. Nah, muter aja terus. Makanya periodenya 2. Gitu. Nah, kalau misalnya kita bisa ngelihat yang muter-muter gitu untuk state ke I gitu. Nah, kita sebut state ke I-nya itu periodik dengan periode berapa gitu. Yaitu periodik. Terus ekspektasi itu ada kan diajarin yang dulu gue tuh ingatnya seper peluang limitnya deh. Jadi ada teorema distribusi limit juga. Kalau misalkan dia reguler dan aperiodik, dia reguler dan aperiodik, bisa dicari distribusi limitnya. Nah, nanti ekspektasi dari waktu dia muter-muter di situ sampai balik lagi ke state itunya adalah 1/.
Nilai peluangnya, nilai peluang distribusi limit ya. Itu ada di teoremanya kalau nggak salah. Terus kalau misalkan dia periodik dengan periode D, nanti nilai ekspektasinya itu jadi D per peluang distribusi limit. Gitu. Itu kalau tentang periodik. Terus apa lagi ya dulu ya? Hmm. Ya kayaknya itu aja sih. Sebenarnya prostok tuh emang harus banyak ini tahu yang disebut tadi kan banyaknya ada ruang parameter, ada ruang keadaan, ada eh, matriks transisi. Matriks transisi itu juga ada yang transient, ada yang eh, regular, irregular. Transient tuh lawannya recurrent, transient, regular, periodik, aperiodic, dan definisi-definisinya apa itu I think itu harus nempel deh ya kalau nggak nempel bingung nanti pas ujian itu lalu oh ya Chapman-Kolmogorov itu yang penting terus ya Chapman-Kolmogorov itu yang P pangkat apa untuk matriks regular yang punya sifat Markov terus apa lagi kalau branching proses itu tadi yang fungsi pembangkit peluang jangan lupa yang fungsi pembangkit peluang itu paling paling gitu. Ya, mungkin kalau misalkan udah nggak ada pertanyaan, mungkin kau serahin ke akademik lagi. Mungkin tunggu sampai tunggu 5 menit lah ya. Oh, ya sama-sama. Mana lagi ya jujur prostok teh. Gimana ya? Gampang-gampang susah prostok teh astaga. Soalnya kan kelas prostok kita tuh nggak harus ngebuktiin yang kayak level pengadil gitu kan. Jadi menurutku sih belajarnya kalau agak ngebut ya, agak butuh cepet hasil-hasil dari teoremanya aja. Sama definisi sih yang tadi benar, definisi matriks reguler apa, transient apa, recurrent apa, periodik apa, akibatnya apa. Paling itu kalau UTS, apa ya, apalagi dulu teh proses puasa tuh UAS kalau nggak salah. Belum belajar kan proses puasa. Lagi nggak? Ini biasanya ya jujur aja nih, ini prostok tuh gampang gak sih? Kayaknya tiap yang datang tutor prostok dikit deh dari dulu. Kalau dosen, oh benar.
Ada lagi nggak yang mau dibahas? Ini 2 menit lagi, 2 menit lagi. Kita Oke, ya aman lah ya kayaknya ya. Oke. Kayaknya kalau udah pada aman, kayak gue serahin kembali ke akademik. Mangga. Screen-nya tak tutup ya. Oke, oke. Baiklah. Pas sekali aku datang. Oke, jadi buat tutor pengprostok ada pengantarnya. Pengprostok malam ini sudah dicukupkan saat ini. Terima kasih banyak buat kawan KC sudah sedia menjadi tutor. Besok masih ada lagi, emang jagoan Neon. Oke, mungkin kayak itu sekali lagi makasih buat kawan KC sebagai koordinatornya. Makasih juga teman-teman yang udah datang hari ini. Semangat buat ujian prostoknya. Nah, mungkin karena tadi kita buka dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Nah, berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih teman-teman. Tutorial sudah selesai. Oke, thank you Makasih banyak, kawan Kak. Hadina. Kita nggak ketemu kemarin, sorry. Recordingnya belum berhenti ya.